ini kita kulineran di Taksim Square, Istanbul. Come on! Di sini ada 3 macam kebab. Ada sapi, ayam, dan sosis. Bedanya sama kebab di Indonesia, kebab versi Turki disajikan dengan kentang, saus manis, dan mayones. Ada lagi loh, camilan berbahan kentang khas Turki yang enak banget. Namanya kumpir. Belah kentang yang sudah dipanggang tanpa dikupas kulitnya. Aduk dan lumatkan umbi kentang, seperti membuat kentang tumbuk. Biar makin lembut dan gurih, campurkan dengan keju dan garam secukupnya. Setelah itu, tinggal kita beri topping salad khas Turki. Jangan lupa tambahkan yogurt dan saus tomatnya ya, biar makin kaya rasa. Selain kumpir, ada juga pizza dengan cita rasa Turki pastinya. Toppingnya lebih banyak menggunakan keju dan potongan sujuk atau sosis daging khas Turki. Jika dibandingkan dengan sosis biasa, sujuk ini rasanya lebih asin dan gurih karena banyak menggunakan bumbu rempah khas Turki. Kira-kira rempah apa saja ya? Yuk ikut Unyil explore negeri 2 benua. Dimulai dari pembuatan sujuk, kita come on! Si Unyil, yuk kita come on! Sepintas, sujuk khas Turki ini memang mirip dengan sosis. Padahal sosis dan sujuk ini beda loh. Nah, biar tahu bedanya, kita intip dulu yuk cara membuat sujuk. Pertama, siapkan bahan utamanya. Yap, daging sapi. Daging sapi yang digunakan berasal dari rumah potong halal. Daging sapi ini kemudian kita giling pakai mesin. Hasilnya jadi seperti ini nih. Selain daging, kita juga butuh lemak sapi yang sudah digiling, biar rasanya makin gurih dan teksturnya pun lebih lembut. Pembuatan adonan sujuk dimulai dengan mencampurkan lemak sapi dengan bumbu garam, bawang, jinten, serta rempah-rempah khas Turki lainnya. Perpaduan daging dengan bumbu khas Turki inilah yang membedakan cita rasa sujuk dengan sosis biasa. Setelah itu, tuang daging giling ke dalam mesin mixer. Kalau sudah tercampur, hasilnya akan seperti ini nih. Jadi bubur daging. Sekarang waktunya mencetak sujuk. Adonan daging akan kita isikan ke dalam selongsong pembungkus yang terbuat dari usus sapi. Tuang adonan ke dalam mesin filling. Setelah itu, mesin akan mengisikan adonan ke dalam selongsong secara otomatis. Nah, beginilah bentuknya. Melingkar dan ukurannya juga lebih besar dari sosis biasa. Selain bahan dagingnya halal, sujuk ini juga dibuat tanpa penyedap dan pengawet kimia loh. Jadi, dijamin aman dan menyehatkan. Oke deh, sekarang waktunya memanggang sujuk dalam oven besar ini. Butuh waktu sekitar 48 menit sampai satu rak sujuk ini benar-benar matang. Setelah dipanggang, dinginkan sujuk yang masih panas dengan semprotan air ini. Karena tanpa bahan pengawet, sujuk ini harus dikemas dan disimpan dalam kondisi beku, biar bisa tahan sampai beberapa minggu. Buat yang belum pernah nyobain, sujuk ini rasanya lebih asin dibanding sosis biasa. Tapi ada juga yang dibuat pedas dengan menambahkan bumbu cabai. Orang Turki biasanya memanggang sujuk ini untuk disantap dengan roti, telur, ataupun keju. Selain itu, ada juga yang menjadikannya topping pizza seperti ini nih. Mamma mia! Wah, cantiknya ya. Yuk, rehat sejenak sembari menikmati cantiknya bunga tulip. Jangan heran kalau menemukan bunga tulip di Turki ya. Karena Belanda boleh terkenal sebagai negeri tulip. Tapi bunga cantik ini asalnya ya dari daratan Turki. Orang Turki pertama kali menanam tulip sejak abad ke-10 Masehi. Pada masa kekhalifahan Utsmaniyah, bunga ini mulai banyak ditanam dan dibudidayakan hingga akhirnya menyebar sampai ke Eropa, termasuk Belanda. Di Turki, kita bisa menyaksikan bunga tulip ini bermekaran setiap musim semi, yaitu pada bulan Maret hingga Mei. Seperti yang ada di Gulhane Park dekat istana Topkapi ini nih. Tuh, cantik kan?
Wah, beruntung banget deh. Kita bisa menikmati keindahan bunga tulip yang sedang mekar di negeri asalnya. Walaupun secara virtual ya. Kecantikan bunga tulip juga menjadi inspirasi untuk membuat hiasan interior rumah loh. Banyak sekali hiasan interior rumah di Turki yang memakai motif bunga tulip ini. Salah satunya karpet, ikon kebanggaan Turki. Pabrik karpet terbesar di Turki. Lokasinya ada di kawasan industri Valimese Tekirdağ. Yuk, kita kemon! Sejak tahun 1980, pabrik ini sudah mulai membuat karpet. Lebih dari 4 juta meter persegi karpet diproduksi setiap tahunnya. Sekitar 50% produksinya untuk diekspor loh. Untuk membuat karpet, kita buat benang karpetnya dulu nih. Bahannya dari biji plastik jenis polipropilen. Dalam mesin extruder ini, dengan suhu di atas 165 derajat Celcius, butiran propilen akan dipanaskan sampai meleleh. Setelah itu lelehan ditarik hingga membentuk serat-serat halus memanjang. Jenis benang sintetis polipropilen lebih banyak digunakan dalam industri karpet modern. Selain harganya lebih murah dibanding bahan wol, benang jenis ini lebih mudah dibersihkan. Warnanya cerah, yang pasti lebih kuat dan tahan lama. Mantap! Nah, kalau yang ini adalah proses pemintalan. Untuk membuat benang yang lebih tebal, prosesnya lumayan panjang loh. Benang harus dicuci dan dipanaskan agar lilitannya jadi lebih erat dan kuat. Selain dari benang polipropilen, ada juga karpet dari benang wol. Benang wol yang dibuat di pabrik ini memakai bahan wol dari Selandia Baru yang dicampur dengan bahan sintetis serat akrilik. Penggunaan bahan sintetis sebagai campuran bisa menghemat pemakaian bahan wol dari alam loh. Oke deh, sekarang sudah ada jutaan gulungan benang warna-warni nih. Mau dibuat model apa saja bisa banget. Sekarang kita buat desain karpetnya dulu yuk. Di ruangan ini sudah ada ratusan desain karpet loh. Mulai dari model yang paling klasik sampai yang paling modern dan kekinian juga ada. Gambar desain pada komputer ini nantinya akan langsung terbaca oleh mesin rajut. Wih, canggih. Sip deh, benang dan desainnya sudah ada nih. Yuk, kita rajut karpetnya. Di sini ada lebih dari 20 buah mesin rajut. Mesin yang paling besar ini mampu merajut karpet sampai belasan meter loh. Setiap mesin rajut membutuhkan 16.000 kon benang yang disusun teratur seperti ini. Kalau ada benang yang putus atau habis, juga bisa disambung lagi dengan yang baru. Dalam waktu 1 jam, mesin ini bisa merajut karpet lebih dari 10 meter lebih. Wih, secepat kilat ya. Soal kualitas sih nggak diragukan lagi, dijamin kuat dan rapi. Karpet yang sudah jadi tetap ada pengecekan kualitas ya. Kalau ada hasil rajutan yang kurang rapi, petugas akan langsung memperbaikinya. Selanjutnya, karpet masih harus dieratkan dengan memberi lapisan lem pada bagian belakang karpet agar jalinan antar benang lebih kuat dan tidak licin saat digelar. Setelah itu konveyor akan membawa karpet melaju dengan kecepatan 3 meter per menit untuk tahapan pengeringan, hingga akhirnya sampai di mesin potong. Kalau mau karpet dengan motif timbul, masih butuh dicukur nih. Wah, ternyata nggak cuma rambut aja ya yang dicukur. Oh iya, masih ada satu proses lagi. Tepi karpet harus diobras dulu biar terlihat rapi. Dan bagian tepi karpet tidak mudah lepas. Penggunaannya jadi lebih awet deh, mantap. Sip deh, karpet made in Turki siap dipasarkan. Mana sih nih Pak Oga? Ngajakin beli karpet jam 12 siang, tapi sampai sekarang gak nongol-nongol. Percuma aja tadi Unyil lari-larian dari Taksim ke sini. Ngomong-ngomong, bunga tulip sebanyak ini siapa yang menanam ya? Wah, pasti capek tuh nyiramnya. Oh, jangan-jangan orang ini kali. Soalnya cuma ada patung dia sih. Aduh, Pak Oga lama amat sih. Yuk, kita kemon.
Negeri dua benua disematkan kepada Turki bukan tanpa alasan loh. Turki memang terletak di antara benua Asia dan benua Eropa. Nah, Turki bagian Asia atau Anatolia dikenal dengan wilayah yang dipenuhi perbukitan dan pegunungan. Inilah yang memberikan berkah berupa bahan baku untuk membuat marmer terbaik di dunia. Di Kütahya terdapat pegunungan Kars dengan luas mencapai ratusan kilometer persegi loh. Pegunungan Kars adalah jenis pegunungan yang struktur tanahnya tersusun atas batuan kapur atau dolomit. Jadi pantas saja kalau di daerah ini banyak penambangan batu marmer. Cara menambang batu marmer dengan memotongnya menggunakan kawat baja. Kawat bajanya sudah dilengkapi dengan diamond bead atau mata gergaji yang terbuat dari batu intan. Jadi batu sekeras apapun bisa dipotong dengan mudah. Potong ukuran sisi 2 sampai 3 meter. Batu marmernya jadi lebih mudah dibawa ke pabrik deh. Berbeda dari pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, pabrik marmer di Kütahya ini sudah menggunakan beberapa mesin canggih loh. Kita mulai dari membelah batu marmer menjadi lembaran-lembaran tipis. Gunakan mesin gangsau atau gergaji baja yang disusun berjejer. Gergajinya akan bergerak bersamaan seperti ini. Wih, langsung terbelah menjadi lembaran-lembaran marmer dengan ketebalan yang sama tuh. Untuk membelah satu buah batu ini butuh waktu sekitar 2-3 hari loh. Wah, lama juga ya. Biar debunya nggak berterbangan, siram dengan air ya. Tara, ini dia hasilnya. Lembaran-lembaran marmer yang siap diolah. Wih, ada tangan robot yang membantu angkat lembaran marmer nih. Mesin akan membersihkan lembaran-lembaran marmer ini. Selanjutnya, tahap netting. Pasang jaring-jaring pada bagian belakang marmer. Fungsi jaring-jaring ini untuk bisa membuat batu marmer lebih kuat dan tidak mudah pecah loh. Khusus untuk permukaan marmer, bagian depan cukup lapisi dengan cairan resin saja. Fungsi cairan resin ini untuk menutup pori-pori, lubang, dan retakan-retakan kecil pada permukaan marmer. Marmer yang sudah dilapisi resin ini masih harus kita keringkan dengan pemanas. Sekarang potong batu marmer sesuai ukuran yang diinginkan. Untuk membuat lantai, maksimal ukurannya 90 x 90 cm. Mesin potongnya bekerja otomatis nih. Hasil potongannya benar-benar presisi. Mantap! Oke deh, lanjut poles batu marmernya. Untuk menghasilkan permukaan marmer yang halus dan mengkilap butuh tahapan khusus dan lumayan panjang loh. Gosok dan kupas lapisan resin yang tidak rata pada permukaan marmer. Prinsipnya sama seperti menggosok batu cincin. Sip, permukaan marmer sudah benar-benar halus nih. Motif dan warna batu marmernya juga sudah terlihat jelas. Motif ini murni buatan alam loh, bukan dari cat ataupun ukiran. Setiap jenis batu marmer punya motif dan warna yang berbeda-beda, tergantung dari usia batuan, lokasi, dan kandungan mineral penyusunnya. Sekarang kita geser ke kota Izmir yuk. Kota berpenduduk 3 juta jiwa ini merupakan salah satu kota tertua di dunia loh. Nah, di kawasan Konak yang merupakan pusat kotanya Izmir, ada banyak pengrajin gitar oud. Oud merupakan alat musik gambus yang sudah menjadi bagian dari budaya Turki. Nama oud berasal dari bahasa Arab yang artinya kayu. Berbeda dengan gitar biasa, pembuatan oud jauh lebih rumit. Kayu pada bagian bodi oud yang bentuknya unik, ada berlapis-lapis. Inilah yang membuatnya menghasilkan suara yang berbeda dari gitar biasa. Ada banyak jenis kayu yang bisa digunakan untuk membuat oud, seperti kayu alder, mahoni, poplar, ataupun maple. Bodi oud dibuat menyerupai bentuk buah pir. Bagian belakang bodi dibuat melengkung untuk menghasilkan resonansi suara yang lebih sempurna. Nah, untuk membuat lengkungan yang bagus pada bahan kayu, kita bisa membentuknya dengan alat pemanas ini nih. Tebal kayu yang digunakan tidak boleh lebih dari setengah mili ya.
supaya lentur dan mudah untuk dibentuk. Menurut kakek Nejati, kayu mahoni dari Indonesia adalah jenis kayu terbaik untuk membuat body oat loh. Karena mempunyai serat yang padat, mudah diolah, dan mampu menghasilkan resonansi suara yang bagus. Lanjut, pasang poros rangka body oat. Setelah poros terpasang, baru deh pasang kayu lengkungan pada kedua poros satu persatu. Bentuk lengkungan kayu harus pas mengikuti lengkungan pada rangka, supaya susunannya benar-benar rapi. Setelah semua kayu tersusun dan merekat, rangka bodi ini nantinya bisa kita lepas. Oke deh, sekarang kita buat bagian penutup bodinya. Buat pola mengikuti bentuk desain yang kita inginkan. Pola pertama adalah penempatan lubang suaranya dulu. Fungsinya sebagai tempat keluarnya suara dari dalam tabung. Selanjutnya, kita buat pola garis di bagian dalam penutup untuk memasang rangka kayu sebagai penguat agar bagian depan body oat tidak mudah pecah saat terkena benturan. Kek, kok gitar oatnya nggak jadi-jadi sih, Kek? Lama banget. Unyil jadi lapar nih, nungguin dari tadi. Kakek, si kakek serius amat kalau udah ketemu kayu. Unyil jadi dicuekin deh nih. Ya, sambil cerita dong, Kek, biar Unyil nggak bosen nih nungguin di sini. Ya, begini deh nih seniman sejati. Kalau udah ngerjain sesuatu, yang lain dicuekin deh. Aduh. Oke, sekarang kita rakit oatnya yuk. Satukan penutup bagian depan dengan bagian belakang body oat yang melengkung tadi. Nah, begini nih caranya. Cukup dengan menggunakan lem kayu. Setelah itu gosok sisa-sisa kayu pada sambungan dan bagian bodi lainnya supaya terlihat rata dan halus. Untuk membuat satu buah oat yang berkualitas, kakek Nejati biasanya membutuhkan waktu antara 1 hingga 3 bulan. Harganya juga bermacam-macam, teman. Mulai dari 500 tele sampai ada juga yang di atas 1000 tele atau di atas 5 juta rupiah. Wah, lumayan tuh. Waktunya mencari kudapan manis nih. Helwa khas Turki ini pas banget deh buat jadi dessert. Helwa adalah sejenis nougat atau bisa dibilang gula-gulanya orang Turki. Jajanan tradisional ini bisa kita temukan di kota Gaziantep dekat perbatasan Suriah. Tenang, kondisi di sini aman kok. Yuk, kita kemon. Setiap hari pabrik ini bisa membuat sampai 60 ton helwa dengan campuran beberapa jenis kacang. Salah satunya pistasio. Campuran wijen inilah yang bikin helwa di pabrik ini punya cita rasa yang beda. Biji wijen ini harus dicuci bersih dulu. Terus dipilah untuk memisahkan biji yang bagus dengan yang tidak. Mencuci dan memasak biji wijen yang kualitasnya bagus seperti ini bisa mengurangi resiko alergi loh. Nah, biji yang sudah matang ini kalau dilumatkan bisa menjadi pasta wijen. Bahan utama helwa di pabrik ini adalah pasta wijen, gula, dan bahan pengemulsi. Kalau dicampur dalam satu baskom besar kayak gini, butuh tenaga ekstra buat mengaduknya. Ya, mirip kayak bikin dodol gitu deh. Makanya harus pakai bantuan api ya. Soalnya kalau sudah dingin, adonannya jadi keras banget. Untuk menambah cita rasanya, ada tambahan jus soport dan perasa vanila. Terus baru deh masukkan tuh kacang pistasio tadi. Selain enak dan gurih, kacang pistasio ini kaya protein, serat, mineral, serta vitamin B6 yang dapat membantu pembentukan asam amino dalam tubuh. Bahkan menurut Food and Drugs Administration atau FDA, kacang pistasio ini termasuk jenis kacang dengan resiko penyakit jantung terendah di dunia karena bebas dari kolesterol jahat. Nah, biar cepat keras dan gak gampang hancur, helwa juga harus dibekuin dulu pakai mesin ini sampai 0 derajat. Helwa ini sudah dikirim ke 40 negara dan 4 benua loh. Artinya jajanan tradisional Turki ini sudah dikenal di banyak negara. Bahkan sekarang mulai banyak disukai dan lagi ngehits. Cie. Unyil, yuk kita kemon.
Ini dia akhir perjalanan wisata virtual kita di negeri Turki. Semoga bisa menghibur dan menjadi panduan kalau teman-teman mau liburan ke Turki. Unyil dengar Turki sudah mulai menyambut kedatangan turis asing lagi loh. Tapi pastinya sesuai dengan protokol new normal ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!